Izin memperkenalkan diri, saya selaku moderator. Nama saya Yanuserius Yega, biasa dipanggil Yanser Yega. Kemudian pembicara kita yang pertama, Mbak Restu Haksari, yang juga sebagai tim teknis Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan juga kalau tidak salah sekaligus sebagai Sekretaris Taruna Merah Putih. Kemudian pembicara kita yang kedua, yaitu Dodi Sutarman Lapihu, yang juga Direktur Eksekutif IAC. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan ini. Pada kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada Mbak Restu untuk menyampaikan atau memaparkan materinya pada kesempatan ini terkait dengan community development. Kepada Mbak Restu, kami persilakan. Masih belum maaf? Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Moderator, sebelum saya mulai, mungkin saya boleh bertanya dulu, pesertanya ini dari mana saja ya? Ya baik, peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, berbagai latar belakang komunitas, dan juga berbagai komunitas organisasi yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi yang telah diselenggarakan oleh Rumah Milenial beberapa bulan yang lalu, Mbak. Mungkin itu informasi singkat. Terima kasih. Ya. Oke ya, baik. Jadi artinya ini usianya usia milenial semua ya? Iya betul, Mbak. Ya. Oke, saya diminta untuk sharing tentang community development. Nah, community development itu karena kebetulan saya juga pernah punya pengalaman di organisasi, pernah menjadi ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di tingkat pusat, tingkat cabang juga sebelumnya. Lalu juga tadi sudah disebut karena juga sekjen di DPP Taruna Merah Putih. Jadi saya rasa pengembangan tentang community development ini memang kemudian menjadi sesuatu hal yang harusnya bisa dikerjakan juga oleh teman-teman milenial. Karena pengalaman saya dulu ketika mengorganisir sebuah program community development, memang ya kita biasanya justru terpanggil pada saat kita masih usia-usia ABG atau usia-usia milenial ya. Dulu saya sudah mulai bergerak di bidang seperti ini, itu justru ketika saya masih SMA. Waktu itu SMA-nya masih di sana, di Jawa Tengah. Jadi memang lebih banyak ngurusinnya atau bertemunya adalah dengan kelompok-kelompok petani. Nah, kemudian umur saya bertambah, lalu masuk dunia mahasiswa, ketemu dengan banyak komunitas anak muda juga di organisasi mahasiswa ataupun juga di organisasi ekstra kampus. Jadi akhirnya memang community development ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program-program atau aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan di organisasi-organisasi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang kita sebut gerakan ya, gerakan dalam arti juga meskipun ada sifatnya pendampingan juga. Nah nanti kita saya akan coba memilah antara apa yang kita sebut dalam gerakan dan juga community development secara khusus. Teman-teman
ketika kita bicara tentang community development, maka sebenarnya kalau kita lihat saja maknanya dari bahasanya saja, itu adalah sering diartikan atau diberikan definisi sebagai pengembangan komunitas. Ya, tetapi buat saya lebih dari sekedar mengembangkan, karena harus ada beberapa hal yang terkait dengan community development ini sendiri. Kalau kita bicara tentang karakteristiknya, saya rasa paling tidak ada 3 hal menurut saya yang memang ini kemudian nanti harus menjadi perhatian khusus buat kita atau teman-teman milenial yang ingin aktif atau belajar atau bahkan kemudian nanti benar-benar masuk dalam community development ini. Yang pertama itu adalah karakter community development adalah berbasis dari masyarakat. Artinya yang digeluti, yang akan dikerjakan itu masyarakat, sebuah komunitas gitu ya, sebuah warga. Nah, kemudian yang kedua, berbasis juga sumber daya setempat atau sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah harus berkelanjutan. Kalau hanya jangka pendek saja, artinya tidak berkelanjutan, maka sebenarnya itu tidak bisa kita menyebutnya menjadi bagian dari program community development. Artinya hanya sebatas program atau aktivitas atau kegiatan yang berdurasi jangka pendek saja. Nah, maka 3 karakter tadi menjadi penting, menjadi satu kesatuan berbasis masyarakat, kemudian berbasis sumber daya setempat atau lokalitas yang ada, dan juga harus ada sustainability-nya atau berkelanjutan. Nah, ketika kita memperbincangkan atau bahkan kemudian kita mau menggeluti tentang community development ini, maka prinsip yang harus kita pegang adalah harus ada pelibatan, ada unsur pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini atau empowerment ya, empowerment ini atau empowering-nya nanti akan seperti apa, itu yang mestinya nanti harus kita mulai dengan perencanaannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, dan kemudian sampai kita memikirkan sampai pada pasca programnya itu selesai. Artinya tingkat kelanjutannya atau keberlanjutannya itu juga menjadi bagian penting yang tidak boleh dianggap remeh, karena justru ketika tidak ada keberlanjutan, maka tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa ini adalah pengembangan atau community development tadi. Nah, kuncinya apa ketika kita mau masuk ke ranah community development? Yang pertama itu adalah peran serta atau keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya peran serta, tanpa adanya minat, tanpa adanya mereka betul-betul mau terlibat, saya rasa community development yang akan kita kembangkan itu pasti akan gagal. Karena tidak akan disambut, tidak akan ada perubahan apapun, tidak ada yang mau terlibat, ya pasti nggak akan berhasil. Kemudian yang kedua, perlu juga kita merinci satu demi satu kekuatan atau potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Makanya tadi di awal sempat kita bilang adanya sumber daya lokal yang ada di daerah setempat itu. Nah, kekuatannya apa? Itu yang harus kita coba dalami dulu. Maka ketika kita mau masuk ke wilayah community development, saya rasa yang harus betul-betul diperdalam dulu adalah soal tadi. Peran sertanya nanti mau seperti apa, motivasinya, minatnya, keterlibatannya, kemudian kekuatan masyarakat itu sendiri juga sudah harus kita rinci satu demi satu, dan kita memahami itu sebagai potensi yang nantinya akan bisa dikembangkan di dalam warga atau komunitas tersebut.
Lalu unsur yang juga menjadi penting, di awal tadi juga sudah saya sebut, itu adalah soal pemberdayaan. Pemberdayaan nanti saya juga akan menyandingkan dengan capacity building, ya, karena ada tautan yang cukup runtut antara apa yang harus kita kerjakan dulu sebelum melakukan pemberdayaan. Maka menurut saya harus ada peningkatan kapasitas dulu kepada satu demi satu warga atau komunitas yang ada di situ. Nah, maka identifikasi terhadap potensi kekuatan atau sumber daya itu juga harus kita peroleh. Supaya apa? Karena ketika kita sudah mempunyai identifikasi potensi kekuatan dari masyarakat tersebut, maka ini akan kita bisa menemukan peran sertanya, keterlibatannya, kontribusinya dari masyarakat itu nanti akan seperti apa. Kemudian juga nanti kalau kita berbicara ini menjadi program berkelanjutan, maka dengan kita mengetahui adanya potensi kekuatan dari masyarakat itu, maka juga kita sudah bisa memperkirakan dan bahkan ini menjadi sebuah jaminan dalam tanda petik ya, jaminan bahwa program tersebut akan bisa berkelanjutan. Karena tanpa adanya potensi, tanpa adanya keterlibatan, maka kita tidak akan bisa mengharapkan adanya keberlanjutan tadi atau sustainability tadi. Catatan saya terhadap community development ini, proses ini atau apa yang kita kerjakan dalam sebuah proses community development ini sebenarnya harus menjadi solusi atau menjadi jawaban dan mengatasi persoalan-persoalan atau permasalahan yang terjadi di komunitas tersebut. Kemudian juga bersama-sama kemudian menentukan langkah-langkah untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Dan tentu tujuannya, kalau kita bicara community development, tujuannya adalah soal kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraannya di bagian apa? Mulai dari ekonominya, mulai dari sosialnya, lingkungannya, dan juga bisa budayanya juga. Jadi menjadi masyarakat yang atau community yang ekonominya baik, sosialnya juga baik, lingkungannya oke, budayanya juga berperadaban baik. Nah, saya rasa ketika sebuah komunitas sudah bisa mencapai 4 hal itu, maka kesejahteraannya setidaknya sudah bisa untuk mereka mandiri ya, mandiri sebelum kemudian kita lepas proses pendampingannya. Saya sering mendengar juga teman-teman kan Komdev atau Community Development ini sering dibiayai baik itu oleh pemerintah bisa dalam sebuah program-program Komdev ataupun juga melalui CSR perusahaan-perusahaan swasta itu juga diperbolehkan dan biasanya sangat banyak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu. Nah, persoalannya yang sering terjadi adalah sering salah sasaran. Jadi tapi salah sasaran itu bisa terjadi ketika memang tadi kita tidak mengidentifikasi terlebih dahulu, hanya sekedar ada programnya, ada dananya, tapi tidak merinci sebenarnya masyarakat membutuhkan itu beneran apa enggak sih gitu. Nah, kalau tidak butuh, mau dikasih duit seberapapun juga pasti nggak akan jalan dengan baik. Contoh yang sangat nyata itu adalah kita punya pendanaan di APBN kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ada otonomi khusus yang sebenarnya pendanaannya sangat luar biasa besar setiap tahun, tetapi rasa-rasanya bertahun-tahun juga tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Padahal harusnya yang terjadi adalah di situ itu adalah Komdev di mana-mana di masyarakat yang ada di Papua. Tapi tidak terjadi.
Nah, nanti kalau ada teman-teman di ini yang dari Papua barangkali bisa cerita tentang itu ya. Bahkan pernah saya berdiskusi dengan birokrasi yang ada di sana. Kemudian saya cuman menghitung-hitung saja. Seandainya dana otonomi khusus itu sekian M atau sekian T, kemudian itu dibagi saja kepada warga masyarakat tanpa ada unsur pembangunan segala macam, itu per bulan itu rasa-rasanya mereka sudah bisa menerima dan bisa menjadi sejahtera. Tapi ketika ini tidak dilakukan seperti itu pun dengan asumsi bahwa harus ada jadi program pembangunan, harus jadi infrastruktur, harus jadi hal-hal Komdev yang lain, tapi masyarakat tidak pernah merasakan itu. Nah, artinya kan harus ada yang ditata betul soal tadi salah satunya soal community development, programnya harusnya seperti apa. Nah, kasus di Papua saya rasa itu juga bisa saja terjadi di tempat yang lain kalau dan kemudian kita bisa bilang bahwa itu program Komdev yang salah sasaran. Nah, salah sasarannya tadi ya saya rasa karena beberapa hal tadi ya tidak mengidentifikasi dulu beberapa hal yang harusnya secara rinci harus kita ketahui sebelum kita melakukan program Komdev. Lalu apalagi yang diperlukan dalam Komdev, teman-teman, ketika kita mendampingi sebuah komunitas, maka proses pendampingan itu menjadi sangat penting. Artinya ada sumber daya manusia sebagai pendamping, itu sendiri juga menjadi penting. Kemudian juga ada soal leadership. Nah, membangun leadership di dalam komunitas itu juga tidak mudah karena menyatukan banyak ide, menyatukan banyak perbedaan, menyatukan banyak kepala dalam sebuah komunitas itu juga sebuah tantangan tersendiri. Tapi soal pendampingan dan kepemimpinan itu juga menjadi bagian yang harus dipikirkan dengan serius supaya kemudian kita bisa merencanakan program strategis jangka panjang dan serta juga mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Poinnya adalah kalau sebuah Komdev itu tidak menghasilkan atau tidak menuju pada sebuah kesejahteraan masyarakat, maka program itu bisa saya sampaikan itu adalah program yang gagal. Karena harus hulunya itu adalah soal kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, saya menambahkan sedikit lagi, mohon waktunya sebentar. Kalau kita bicara tentang sumber daya yang ada di dalam proses Komdev, maka ada beberapa hal yang juga harus kita cermati satu persatu. Yang paling penting menurut saya adalah soal manusianya. Artinya manusianya ini dia akan menjadi inti dari apa yang akan kita kerjakan di dalam sebuah proses Komdev. Dia akan menjadi faktor kesuksesan atau kegagalan sebuah program itu. Kalau manusianya bisa tadi ya, ada unsur pendampingannya bisa kita inikan, lalu leadership-nya bisa kita inikan, lalu ada sumber dayanya itu juga kita bisa libatkan di situ. Nah, dengan manusianya yang punya kapasitas, maka sebenarnya Komdev bisa agak runningnya bisa lebih mudah. Nah, lalu bagaimana kalau kita ketemu, dan biasanya begitu ya, kita menemukan sebuah komunitas yang relatif kapasitas manusianya sendiri masih sangat rendah. Mungkin pendidikannya, mungkin ekonominya, atau mungkin sosialnya. Nah, jadi ketika kita menemukan itu, maka prosesnya menurut saya harus dibalik dulu. Kita melakukan yang kita sebut capacity building dulu, peningkatan keterampilannya, peningkatan pendidikannya, peningkatan cara berpikirnya, peningkatan leadership-nya, baru kemudian masuk ke proses Komdev-nya sendiri. Ketika itu tidak dikerjakan, maka faktor kunci manusianya itu tadi justru akan menjadi faktor
yang menjadi kegagalan dalam membangun sebuah komunitas development atau pengembangan komunitas ini. Lalu ada unsur yang lain, itu adalah lingkungan, alam, sarana prasarana, dan juga pasti pendanaan. Itu menjadi beberapa unsur yang melengkapi. Tapi teman-teman sekali lagi, pendanaan sebesar apapun, kalau yang lain-lain tadi tidak kita kerjakan terlebih dahulu dengan cukup serius, maka kita sudah belajar dari Papua, kita mungkin juga sudah belajar dari pengalaman-pengalaman kita mengorganisir sebuah proses community development, mungkin ini juga tidak akan berhasil kalau hanya sekedar mengandalkan pendanaan saja. Nah, teman-teman, menutup paparan saya mencoba meresumkan saja bahwa Komdev ini intinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari komunitas yang memang kita mau kembangkan itu. Kemudian juga di situ mengagendakan harus ada tanggung jawab bersama. Berhasil atau gagalnya sebuah community development, maka itu juga tergantung dari kita bisa menciptakan tanggung jawab secara bersama-sama dari sekian orang yang berada dalam komunitas warga itu. Lalu harus ada upaya jangka panjang. Jadi tidak bisa yang namanya komunitas atau Komdev ini hanya berpikir sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, nggak bisa. Ini jangka panjang, berkelanjutan. Kemudian harus direncanakan dengan baik, rinci, sistematis, ya. Kemudian harus ada faktor inklusif dan adil, kemudian juga menyeluruh dan terintegrasi, dan juga harus tadi diinisiasi betul, dan juga didukung betul oleh si masyarakat itu sendiri. Lalu memberikan manfaat pada masyarakat, karena memang poinnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, dan teman-teman, proses belajar mengembangkan Komdev ini tidak bisa kalau hanya sekali 2 kali kita berada di masyarakat. Ini merupakan proses yang harus ada dalam pengalaman hari-hari, mungkin bertahun-tahun melakukan program atau proses Komdev ini, dan kemudian pijakan dari pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian akan menjadi praktek-praktek yang terbaik, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan betul atau mendampingi betul sebuah program Komdev yang cukup efektif bagi masyarakat, karena bisa bermanfaat, berjangka panjang, dan juga meningkatkan kualitas hidup dari warga yang kita dampingi. Jadi saya rasa itu menutup paparan saya. Mohon maaf kalau agak kelamaan. Paling tidak itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi, ya. Kebetulan kalau di Kemensos, karena saya di tim teknis Menteri Sosial, kalau di Kemensos itu kita punya satu direktorat yang juga mengurusi Komdev ini di pemberdayaan sosial. Jadi Direktorat Pemberdayaan Sosial atau Dayasos. Di situ kami melakukan Komdev dalam bentuk ini. Jadi komunitas adat terpencil, KAT, ya. Komunitas adat terpencil itu juga kita lakukan proses yang cukup panjang sampai mereka dari yang tidak punya rumah, yang tidak punya sosial, yang pokoknya yang berbeda dengan kita, lalu kemudian kita berdayakan ekonominya, pendidikannya, dan seterusnya. Tapi banyak proses yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktu, mungkin saya boleh beberapa program di Kemensos bisa kita share untuk kita belajar bersama tentang Komdev ini. Saya rasa begitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya baik, terima kasih Mbak Restu atas pemaparan materinya pada kesempatan ini. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kami tangkap terkait dengan apa yang telah disampaikan, bahwa community development merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas sehari-hari dalam suatu gerakan ataupun
atau komunitas di mana kita berada. Kemudian community development tidak hanya sebatas pengembangan komunitas, tetapi dia berbasis tiga karakter, yaitu karakter yang berbasis masyarakat, berbasis pada sumber daya lokal atau tempat suatu organisasi dikembangkan, dan kemudian keberlanjutan. Dan yang paling penting dalam community development sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Restu adalah keterlibatan masyarakat serta komitmen dari komunitas tersebut untuk mencapai suatu target. Mungkin itu yang bisa saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Restu. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita masuk pada pemateri yang kedua. Kepada pemateri kita yang kedua, Pak Dodi Lapihu, kami persilakan untuk menyampaikan atau memaparkan materi. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran kan? Iya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Bos masih unmute. Ya, selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dodi Lapihu. Saya diminta untuk bawakan materi hari ini tentang secara umum tentang kebijakan publik, di mana saya sangat tertarik untuk membawakan materi ini karena milenial hari ini cenderung pasif dan apolitis terkait kebijakan publik. Padahal kebijakan publik itu sasarannya adalah kesejahteraan masyarakat, adanya distribusi ekonomi yang adil, kemudian dia menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, di mana itu adalah tanggung jawab negara. Nah, ketika pada hari ini generasi milenial ini dia pasif dan apolitis terhadap hal tersebut, maka siapa lagi yang bisa memperjuangkan itu kalau generasi milenial sendiri pun tidak bisa bergerak dan berpartisipasi secara aktif gitu. Lalu kemudian keuntungannya adalah generasi milenial ini dia adalah generasi yang natif teknologi, tech savvy. Artinya dia mampu memanfaatkan semua saluran dan media teknologi dengan baik untuk menyebarkan pesan seperti itu. Jadi itulah kenapa saya sangat mengapresiasi teman-teman dari Rumah Milenial Indonesia untuk mengadakan kegiatan ini. Jadi saya tertarik untuk berpartisipasi, membawakan 1-2 sharing materi terkait kebijakan publik. Nah, perkenalkan, nama saya Dodi Lapihu. Saya dulu juga aktif di organisasi Kristen mahasiswa terbesar di Indonesia di tingkatan pusat juga. Mungkin ada teman-teman tahu GMKI di tingkatan pusat. Kemudian juga sekarang kami lagi mengelola suatu lembaga swadaya masyarakat NGO yang bergerak di bidang pendidikan anti korupsi seperti itu. Nah, hari ini teman-teman, dibutuhkan kekritisan dan daya tangkap milenial terkait segala pengambilan kebijakan di Republik ini, di mana suatu kebijakan itu diambil tentunya tidak memuaskan semua pihak, akan tetapi bagaimana teman-teman bisa berperan aktif di dalam, bagaimana teman-teman bisa berjejaring di dalam, berkoneksi, kemudian bagaimana teman-teman juga harus mampu mempengaruhi
pengambilan kebijakan sehingga dia dapat mampu benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab tujuannya. Disitulah diperlukan peran generasi milenial untuk turut berpartisipasi aktif. Nah, karena kami melihat bahwa ini adalah pendidikan orang dewasa, andragogi, maka nanti kita akan lebih banyak pada sesi diskusi. Bisa saya share screen untuk pointer saya terkait kebijakan publik sedikit saja? Bisa ya? Oke, kelihatan teman-teman? Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja secara umum terkait kebijakan publik dari konsep dasar, proses, model, dan kesimpulan. Di sini kita akan melihat di mana sih milenial bisa mengambil peran untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara seperti itu. Kita mulai dari konsep dasar terkait kebijakan publik itu sendiri. Apa itu kebijakan publik? Secara sederhana bisa kita artikan seperti ini. Apa yang pemerintah inginkan untuk lakukan atau tidak dilakukan, seperti itu. Kebijakan publik seperti itu. Jadi apa yang pemerintah nyatakan dan apa yang negara lakukan demi mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Apa tujuan negara itu sendiri? Kalau dalam konteks Indonesia, tujuan akhir kita yaitu Pancasila. Seperti itu. Adanya distribusi ekonomi yang adil, adanya kesejahteraan yang adil, adanya prinsip-prinsip demokrasi yang merakyat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Juga berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah kita harus berpikir bahwa model tujuan akhir kebijakan publik di Indonesia secara konseptual dan garis besar harus dilandaskan pada 5 prinsip itu, seperti itu. Nah, ada 4 poin yang kita harus lihat dari sebuah model kebijakan publik yang diambil, yaitu bahwa kebijakan negara dalam bentuk peranannya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Artinya dia harus menetapkan dulu tindakan apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kebijakan itu akan dilaksanakan dalam bentuk nyata dan perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, dan juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Disitulah di 4 poin itulah bahwa kebijakan publik yang diambil oleh negara ini dia bertujuan untuk maaf ya, suara saya mungkin kurang kedengaran. Dia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pemenuhan akan HAM, demokrasi sosial seperti yang sudah dijabarkan oleh Kak Restu Hapsari tadi. Salah satu lokus kecil yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian di mana milenial mengambil peran dalam proses pembentukan sebuah kebijakan publik. Nah, di sini kita jabarkan dulu secara umum ada 5 poin besar dalam proses penyusunan kebijakan publik. Pertama yaitu ada agenda setting, kemudian ada formulasi dan legitimasi, kemudian ada program dan implementasi, kemudian ada evaluasi, kemudian ada bagaimana di masa depan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dan dapat menyesuaikan goalnya, karena konteks masyarakat seringkali berubah seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana proses penyusunan kebijakan publik itu dilakukan seperti itu. Nah, dimulai dari bagaimana sih pemerintah menarasikan sebuah masalah. Bagaimana sih pemerintah mendefinisikan sebuah masalah seperti itu. Kemudian bagaimana sih pemerintah mampu memobilisasi dukungan agar masalah ini dapat terjawab. Misalnya kalau kita
Misalnya kalau kita lihat dalam proses pembentukan undang-undang di legislatif, di DPR misalnya, maka setelah agendanya terbentuk, maka akan dilakukan misalnya rapat konsultasi, rapat dengar pendapat dengan elemen masyarakat, di mana masyarakat ini yang akan menjadi tujuan akhir seperti itu. Misalnya undang-undang ketenagakerjaan, maka yang diundang adalah teman-teman dari serikat-serikat buruh seperti itu untuk menyamakan persepsi, untuk menggali lebih dalam sebenarnya apa sih kebutuhan-kebutuhan di bidang ketenagakerjaan pada hari ini. Nah, dari situlah maka akan disinkronkan dengan agenda-agenda pemerintah. Setelah itu dia mulai masuk dalam bentuk formulasi. Dia mulai masuk dalam bentuk formulasi. Di situ ada negosiasi, ada proses lobby di situ, ada proses politik di situ, ada proses dialektika di situ, ada proses macam-macam. Semua yang punya kepentingan termasuk dalam koalisi masyarakat sipil, masyarakat itu sendiri lewat wakil-wakilnya, kemudian partai politik dan pemerintah. Di situ mereka mulai lakukan formulasi untuk mencari kira-kira bentuk seperti apa yang bisa kita keluarkan dalam bentuk sebuah kebijakan publik. Di situ juga ada advokasi, ada kompromis, ada negosiasi dan pengambilan keputusan. Nah, di situ kemudian dia jadilah policy statement. Nah, setelah itu maka setelah sudah jadi dalam sebuah policy statement, maka akan dilakukan implementasi. Bagaimana mengalokasikan sumber daya, bagaimana menginterpretasikan kebijakan publik agar dia turun dalam masyarakat dalam bentuk yang lebih teknis, kemudian bagaimana lakukan perencanaan, bagaimana mendapatkan benefit dan bagaimana memaksimalkan public service. Di situ juga termaksud di dalamnya, itu masuk dalam program implementasi. Kemudian akan dilakukan evaluasi, kemudian hal-hal tersebut akan menjadi bahan ketika di masa depan mereka akan membuat suatu kebijakan-kebijakan baru seperti itu. Nah, itu proses yang terjadi ketika dilakukan perumusan kebijakan publik seperti itu. Nah, lalu aktor yang terlibat dalam proses-proses tersebut. Di situ ada aktor dalam sisi pemerintahan. Di situ ada eksekutif seperti para staf penasihat presiden, menteri, kepala daerah yang pada umumnya merupakan jabatan politis. Kemudian ada juga anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif, kemudian badan dan orang-orang yudikatif secara parsial, kemudian ada unsur birokrasi. Itu aktor di dalam pemerintahan seperti itu. Kemudian aktor di luar pemerintahan yang memang tidak punya wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan untuk membentuk kebijakan publik, yaitu seperti kelompok-kelompok kepentingan atau kita sebut interest group. Dia bisa berwujud NGO, ikatan kelompok profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, organisasi atau lembaga keagamaan. Kemudian ada akademisi, peneliti, konsultan yang dia memberikan layanan berupa saran, rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan ini bisa diarahkan dan bisa berlandaskan data atau temuan-temuan ilmiah. Kemudian ada politisi juga, ada media massa, opini publik, kelompok sasaran kebijakan. Misalnya kalau undang-undang ketenagakerjaan berarti sasaran kebijakan itu untuk para pekerja. Kemudian kalau undang-undang misalnya kalau undang-undang yang lain dia punya sasaran untuk kelompok sasaran kebijakan. Lalu ada lembaga-lembaga donor seperti itu. Itu kelompok di luar pemerintahan yang memang tidak punya wewenang untuk melakukan proses pembentukan kebijakan publik, tetapi dia mampu untuk mengarahkan, dia mampu memberikan tekanan dari luar, juga dia mampu melakukan penggiringan opini, dia mampu melakukan penyadaran bahwa jika kebijakan publik ini dirasa belum tepat
ketika nanti akan diimplementasikan atau ketika nanti akan dibentuk dalam satu rumusan kebijakan yang baku seperti itu. Lalu ketiga model, ada empat model empat model pembentukan model perumusan kebijakan publik. Yaitu yang pertama itu adalah sistem politik. Model yang pertama itu sistem politik, memang sifatnya otokratif seperti itu. Jadi biasa model perumusan ini dia dibentuk berdasarkan input. Input itu dari mereka yang mempunyai bargaining yang kuat, punya resource yang kuat. Kita sebut pada contoh pada hari ini oleh model sistem politik ini biasa oleh mereka yang menguasai inside government tadi, seperti itu. Misalnya partai politik koalisi ketika dia ingin lakukan mengusulkan sebuah model kebijakan publik atau undang-undang dari legislatif. Mereka punya basis yang besar, mereka punya resource yang besar, kemudian mereka punya support yang besar dan tuntutan yang besar seperti itu. Jadi nanti ketika model ini dipakai dalam perumusan kebijakan publik, seringkali dia bersifat otokratif seperti itu. Lalu yang kedua, model rasional komprehensif. Seperti itu. Kalau model rasional komprehensif ini memang dia mempertimbangkan dia mempertimbangkan faktor-faktor rasional untuk mencapai tingkat maksimum social gain. Artinya dia mampu dia merasionalisasi sebuah kebijakan publik agar mampu mencapai tingkat kebutuhan, dia mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat yang paling optimal seperti itu. Kemudian yang berikut adalah model-model inkrementalis. Inkrementalis ini dia cenderung bersifat penambahan dari aturan-aturan atau kebijakan publik yang sudah dilakukan sebelumnya. Kelemahannya model inkrementalis ini dia tidak progresif seperti itu. Jadi cenderung menyederhanakan masalah. Ketika sudah ada kebijakan sebelumnya yang dibentuk, kemudian dia melihat perlu dilakukan adaptasi, maka model inilah yang dipakai, model inkrementalis inilah yang dipakai untuk menambahkan substansi ketika akan menyesuaikan sebuah peraturan publik, itu akan menyesuaikan konteks di mana kelompok sasaran itu berubah seperti itu. Kemudian ada model campuran ini yang paling lazim digunakan, yaitu dia campuran antara rasional komprehensif dan inkrementalis. Nah, model rasional komprehensif ini cenderung pembentukannya membutuhkan waktu karena ada kompromi di situ, ada data di situ, ada landasan-landasan ilmiah yang rasional yang membutuhkan partisipasi banyak pihak. Kemudian dia dimixkan dengan model inkrementalis seperti itu. Itu kalau model-model campuran seperti itu. Nah, untuk nanti kesimpulan kita bisa diskusikan bersama. Pada poinnya adalah di mana sih milenial mengambil peran, ketika terjadi pengambilan keputusan untuk membentuk kebijakan publik seperti itu. Di mana standing position milenial seperti itu. Saya yakin teman-teman ada yang aktif di NGO, misalnya Kak Aras itu kan dia sempat aktif di organisasi mahasiswa yang besar juga. Kemudian mungkin teman-teman yang lain aktif juga di NGO atau aktif di kampus seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sharing di mana sih milenial mengambil peran untuk itu. Karena pada hari ini dibutuhkan pendekatan yang lebih modern. Misalnya ketika saya ikut kemarin materinya mantan Menteri Ketenagakerjaan Mas Hanif Dakiri, itu bagus itu ketika dia lihat bahwa tidak bisa kita samaratakan undang-undang ketenagakerjaan itu untuk semua sektor tenaga kerja seperti itu. Misalnya contoh untuk pertanian di hari persiapan tanam dan hari pembibitan itu bisa kurang dari 8 jam seperti itu. Lalu ketika di perawatan
di persiapan lahan dan pembibitan itu mungkin bisa lebih dari 8 jam per hari mereka harus bekerja. Tetapi ketika masuk di dalam perawatan itu mungkin tidak lebih dari 8 jam ketika harus bekerja. Tetapi ketika masuk pada saat panen itu bisa lebih dari 8 jam ketika bekerja. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan tenaga kerja itu nggak boleh lebih dari 8 jam kerja. Seperti itu. Jadi dia turunkan lagi dalam peraturan-peraturan menteri untuk mengatur sektor-sektor tertentu. Nah, itu adalah model pengambilan keputusan yang tadi inkrementalis dan campuran seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sekarang milenial mengambil peran agar model-model seperti itulah yang didorong, bukan model-model otokratif yang didorong ketika kebijakan publik itu disusun dan dirumuskan seperti itu. Bagaimana sih teman-teman milenial, pertanyaan bersama kita, bagaimana sih pertanyaan milenial menggali kesadaran masyarakat penerima manfaat kebijakan itu agar betul-betul tidak ada yang dikorbankan seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh karena saya yakin milenial-milenial ini banyak yang kritis dan kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan di situ. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Pak Dodi atas pemaparan materi yang disampaikan tentang kebijakan publik. Ada 4 proses awal dalam penyusunan kebijakan publik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi, yaitu yang pertama tentang konsep dasar, proses, model, dan kesimpulan. Dan penjabarannya tadi telah disampaikan dan mungkin nanti pada peserta juga akan di-share kalau tidak salah materi yang disampaikan dalam bentuk PPT. Mungkin itu pemaparan-pemaparan disampaikan oleh pembicara kita. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Pada gelombang pertama kami akan buka 3 penanya. Setelah itu kita lempar ke pembicara untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Bisa angkat tangan di Zoom siapa yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, ada 2 yang sudah mengajukan di sini. Yang pertama Asrabula Ingajara, kepada host diminta untuk unmute. Asrabula Ingajara. Ya, sudah. Baik, halo, terima Pak. kasih. Kami persilakan kepada Pak Asra untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, salam. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Mungkin saya mohon maaf ya kalau misalkan video saya nggak aktif. Karena soalnya saya lagi di jalan juga. Oke, baik. Silakan. Oke, pertanyaan saya kepada Pak Dodi. Pak Dodi, tadi kan sempat disampaikan bagaimana nilai-nilai integritas dalam kebijakan publik. Tapi yang saya ingin pertanyakan di sini adalah melihat lebih pada isu yang sekarang sih sebenarnya. Melihat fenomena-fenomena yang hari ini, publik sedang dipertontonkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat, dari daerah maupun dari tingkat bawah pun melihat itu ada kenyambungan dalam hal pengambilan kebijakan. Terus peran milenial dalam hal ini, dalam melihat itu apakah hanya saja melihat suatu kebijakan itu tidak pro kepada rakyat misalkan, tetapi kita hanya berdiam. Terus bagaimana pandangan Bapak melihat kejadian-kejadian misalkan dalam hal penanganan kebijakan publik dalam pemerintah pusat ke pemerintah daerah? Apa peran milenial pada khususnya untuk bisa mewujudkan kebijakan publik yang benar-benar pro kepada masyarakat begitu, masyarakat kecil pada umumnya? Mungkin sekian, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya rasa pembicara sudah mencatat. Kemudian penanya yang kedua, saya persilahkan kepada Ida Ayu Prasastiasi. Kepada host dimohon untuk unmute. Ida Ayu Prasastiasi. Terima kasih Bu Yanser. Ya, Terima kasih saya host persilahkan. untuk
waktunya. Terima kasih Bu Restu, terima kasih juga Bung Dodi untuk pemaparan materinya. Saya ingin bertanya masing-masing ke pembicara. Bu Restu, saya ingin bertanya, Bu, kita menanggapi apa yang disampaikan sama Presiden di video yang per hari ini sangat viral soal kemudian marah-marah terkait BLT segera disalurkan, bantuan sosial segera disalurkan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kemudian membuat masyarakat, terutama masyarakat yang prasejahtera, begitu Bu ya, untuk tidak mengadakan bansos ketika dalam keadaan krisis misalnya Bu ya, atau misalnya bagaimana membuat teman-teman kelompok prasejahtera kemudian bisa ikut berpikir bahwa kita melakukan program jangka panjang saja daripada mengadakan terus-menerus bansos dari pemerintah. Itu pertanyaan saya untuk Bu Restu. Kemudian untuk Bung Dodi, pertanyaan saya adalah, Bung, terkait dengan korupsi, saya tertarik, sebenarnya kan dari beberapa lembaga sudah menyediakan berbagai macam aplikasi untuk lapor korupsi sebenarnya. Saya sempat lihat di Kemendes bahkan sudah juga punya, di KPK sudah juga punya. Kira-kira kenapa ya Bung, aplikasi-aplikasi yang identik misalnya sekarang ditujukan untuk orang-orang milenial, teman-teman yang sangat tech savvy untuk bisa melaporkan korupsi, kemudian tidak digunakan secara maksimal oleh masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang mereka lihat sehari-hari. Terima kasih untuk semua pembicara dan moderator. Ya baik, terima kasih Mbak Ida atas pertanyaannya. Kalau ada satu lagi, ya Mas Samsu Alam. Pertanyaan itu juga Samsu Alam. Kami minta kepada host. Samsu Alam. SIAM-SU Samsu Alam. Host. Oh. Ya baik, mungkin masuk pada sesi kedua nanti ya, masih belum ada respon untuk lanjut dari host. Sembari kita menunggu, kita persilakan pembicara kita yang pertama untuk menanggapi dua pertanyaan terakhir. Saya persilakan yang pertama kepada Mbak Restu, karena di sini juga udah unmute supaya tidak lama kita menunggu. Saya persilakan kepada Mbak Restu untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Tadi dari siapa ya, yang perempuan ya? Mbak Ida. Ida. Iya betul. Ya, ya Ida. Ya terkait dengan bansos ya. Memang bansos ini kan sebenarnya sifatnya sebenarnya stimulan aja, artinya menjadi kebutuhan ketika sebuah situasi. Kalau kita lihat sekarang misalnya karena situasinya adalah pandemi COVID-19, maka lalu kemudian dampaknya sangat besar, orang-orang juga tidak bisa dipersiapkan dalam jangka waktu yang agak panjang karena kebutuhannya juga harus cepat, maka memang mau tidak mau akhirnya jalan pertamanya dulu adalah bansos. Jadi itu menjadi kebutuhan dasar dulu untuk sebelum kemudian nanti dipikirkan, dan memang harus dipikirkan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi lebih pada bantuan yang sifatnya adalah bisa jangka panjang. Nah, itu tadi yang kita sebut sebenarnya lebih ke upaya pemberdayaan. Macam-macam pemberdayaannya itu kan bisa dengan apakah dari sisi ekonominya. Kalau hanya persoalannya soal ekonomi, ya mungkin nanti bentuknya adalah harus ada upaya-upaya, bentuk-bentuk program yang sifatnya adalah pemberdayaan ekonomi, misalnya UKM, pengembangan UKM ya, atau kemudian misalnya hal-hal lain yang sifatnya, kalau teman-teman yang milenial ya sesuatu yang kreatif, atau yang ada teknologinya, atau sekarang lagi musim online-nya. Nah, saya kira
itu soal kreativitas dalam hal entrepreneurship, kemudian itu yang harus dikembangkan dengan baik kalau kita mau menuju pada bisa membantu masyarakat yang kemudian dampaknya adalah jangka panjang, tidak tergantung dengan bansos atau yang tadi hanya bersifat kebutuhan dasar saja. Nah, tapi ini tidak mudah. Makanya tadi ketika kita bicara tentang Komdev, sebenarnya salah satunya ada faktor pemberdayaan sosial yang juga memang harus dilakukan di situ. Karena ketika kita bicara tentang jangka panjang itu, maka teman-teman kita harus memikirkan benar ini untuk perorangan atau untuk kelompok misalnya. Kalau community ya pasti kelompok. Tapi ada juga yang kita bisa berdayakan orang per orang, tetapi kemudian itu bisa membuat masyarakatnya juga kuat. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya kalau kayak di Kementerian Sosial, terlepas dari soal tadi ya, Presiden marah-marah atau apa gitu ya, itu ya karena harus ada upaya bersama terkait bagaimana pemberdayaan ini bisa dikerjakan. Di Kementerian ada tadi saya sebut ada direktorat yang memang khusus melakukan program jangka panjang pemberdayaan ini. Bentuk programnya apa? Bentuk programnya adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaannya tuh tadi ada yang perorangan, ada yang kelompok. Yang kelompok tuh kita sebut namanya adalah ada kewirausahaan itu sendiri, kemudian ada yang kita sebut kelompok usaha bersama atau KUBE. Itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Lalu kita bantu mulai dari pendampingannya, lalu juga training-trainingnya, lalu kita sambungkan dengan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran, sampai kemudian juga harus disiapkan potensi pemasaran dari produk-produknya mereka. Sampai kemudian juga harus ada penambahan untuk bantuan penambahan modal. Karena kalau tidak ada itunya juga pasti nanti nggak akan kuat usaha-usaha yang dikerjakan itu. Nah, bentuknya macam-macam, mulai dari kalau yang UKM itu kan ya mulai dari 500.000 sampai 3,5 juta itu bisa diberikan kepada perorangan. Itu yang kita sebut kalau di Kemensos kewirausahaan. Tapi kalau yang kemudian agak besar itu yang KUBE itu antara 20 juta dan ini kita lagi punya pemikiran untuk bisa nambahkan lagi. Tidak hanya 20 juta karena kalau hanya 20 juta tuh memang relatif masih kecil untuk membuat semacam usaha yang agak menengah sedikit gitu ya. Nah, ini tapi yang juga tidak kalah penting adalah tadi fungsi pendampingan yang dikerjakan atau dilakukan oleh Kemensos itu juga menjadi kunci keberhasilan dari kalau kita mau membuat program-program yang sifatnya jangka panjang. Tanpa ada pendampingan, bahkan kalaupun ada pendampingan tapi juga hanya sekilas, hanya sebentar, itu juga tidak akan efektif. Kita sudah punya beberapa pengalaman, rasa-rasanya pendampingan UKM gitu ya, yang kami lakukan di Kemensos itu, ya harus lebih dari setahun gitu. Kalau cuman 3 bulan lalu selesai, nanti ya pasti kembali lagi ke titik nol, nggak akan ada keberlanjutannya. Nah, itu yang menurut saya penting, dan teman-teman milenial ini kan sekarang potensinya sebenarnya sangat besar. Hanya sekarang karena kita masih ada keterbatasan situasi COVID ya, kita tidak bisa lagi seheboh kemarin ya, mau ngapa-ngapain bebas gitu ya. Nah, tapi sekarang tentu dengan kreativitas kita ya, mungkin yang paling efektif adalah kita cari usaha-usaha yang tidak harus dalam pertemuan-pertemuan yang secara fisik, atau bahkan yang paling efektif ya online gitu kan. Nah, kita tinggal merumuskan saja. Dari teman-teman yang masih muda-muda ini biasanya pasti sangat kreatif gitu. Ada banyak, kalau mau mencari juga peluang-peluang itu kita searching saja, teman-teman silakan searching saja di Google ya, di YouTube, itu saya kira kita menemukan banyak sekali peluang-peluang usaha kreatif yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Karena daring itu harusnya bisa lebih murah gitu ya.
daripada dikerjakan dengan tidak daring gitu kan. Nah, tapi sekali lagi harus ada unsur tadi, kreativitasnya dapat, lalu juga kita punya minat betul nggak sih untuk bisa menjadi entrepreneur muda gitu. Teman-teman saya rasa sudah harus mulai memikirkan ya, ini usia milenial ini kan usia-usia 20 tahun sampai 34 tahun. Atau bahkan masih bisa lebih muda lagi. Nah, itu ya. Jadi ketika teman-teman bisa memulai sebuah usaha dari umur 17 tahun atau bahkan sebelumnya, saya rasa teman-teman nanti begitu umurnya baru 25 udah bisa jadi pengusaha luar biasa gitu. Karena waktu itu, jadi saya percaya ya bahwa mimpi itu kita jemput pada saat kita masih muda. Menjemput mimpi itu ya masih muda gitu. Kalau udah tua tuh mimpinya udah mimpi yang lain. Jadi silakan ini dipikirkan betul teman-teman, masa muda ini dimanfaatkan betul untuk upaya tadi ya bisa berjangka panjang. Selain juga kita mendampingi orang-orang supaya kemudian masyarakat yang prasejahtera tadi ditanyakan oleh Ida juga bisa kita bantu dalam proses yang jangka panjang juga. Saya rasa begitu dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Restu atas tanggapan pertanyaan Mbak Ida. Sekarang masuk pada tanggapan kedua dari Bung Dodi. Ada dua penanya yang cuma pada waktu untuk bisa ditanggapi. Pertanyaan Pak Asra dan pertanyaan Mbak Ida. Saya silakan kepada Pak Dodi. Pos untuk di-unmute. Ya baik. Oke, terima kasih. Ternyata dari tadi suara saya nggak kedengaran, tapi semoga kali ini kedengaran. Nah, terkait tadi pertanyaan menarik dari Mbak Ida dulu, ya Mbak Ida kalau nggak salah, terkait milenial ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya pada hari ini milenial mampu contoh jaga bansos misalnya. Contoh jaga bansos. Milenial itu dia punya karakteristik yang tech savvy tadi dibilang bahwa sebenarnya kita mampu melakukan itu adalah salah satu bentuk model-model advokasi yang bisa kita lakukan, yaitu melaporkan ketika suatu kebijakan itu tidak tepat sasaran di lapangan seperti itu. Contoh bansos, memang kendala yang paling besar itu adalah bukan pada model complaint handlingnya seperti itu, tetapi adalah bagaimana data kita ini bisa terintegrasi seperti itu. Sudah ada Perpres kalau tidak salah, Perpres tahun 2000 berapa itu saya lupa, terkait Indonesia satu data seperti itu. Nah, ketika data ini diperbaharui secara terus-menerus, ketika data ini terintegrasi, sebenarnya kendala ketika penyaluran itu hanya pada kendala supply chain sebenarnya, bukan lagi pada kendala siapa yang berhak menerima tetapi nggak dapat, siapa yang tidak berhak menerima tetapi dia dapat, bukan lagi kendala itu, tetapi kendala kita pada supply chain sebenarnya seperti itu. Jadi ketika data kita terintegrasi, teman-teman bayangkan bahwa data Kemensos, data orang miskin, orang hampir miskin, data PKH, kemudian data Dukcapil, dia terintegrasi semuanya, maka sebenarnya kendalanya cuma kendala teknis di lapangan seperti itu. Nah, Indonesia pada hari ini terkendalanya di situ, tidak data kita masih terpecah-pecah per sektor seperti itu. Dia belum terintegrasi secara menyeluruh. Jadi model pemanfaatan big data, kemudian model pemanfaatan artificial intelligence untuk mendukung jalannya birokrasi sebenarnya di masa pandemi ini sebenarnya bisa terakselerasi dengan cepat seperti itu, karena kita dipaksa untuk mengimplementasikan model-model teknologi ke dalam birokrasi kita, sehingga pelayanan publik nanti dia akan berbasis teknologi ke depannya seperti itu. Jadi milenial pun harus mengambil peran di situ. Ketika ada di lingkungan kalian yang memang tidak mendapatkan haknya untuk diberikan bantuan sosial, laporkan. Pakai
semua kanal-kanal model complaint handling yang bisa kalian jangkau seperti itu. Nah, tadi kekurangan milenial adalah itu dia tadi, dia apatis dan apolitis. Itu yang perlu mungkin lewat sekolah kebijakan publik ini teman-teman milenial bisa berpartisipasi aktif untuk masuk di dalam implementasi kebijakan publik tadi seperti itu. Lalu yang berikut pertanyaan terkait integritas tadi. Memang integritas ini sangat luas, tetapi kita bisa sederhanakan seperti ini, bahwa kesesuaian antara apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan seperti itu. Itu integritas sebenarnya. Dia bersifat holistik dan dia bersifat kesatuan. Apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan, apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan. Seperti itu. Nah, dalam model-model proses pembuatan kebijakan publik, memang ini adalah salah satu elemen yang sangat penting ketika kita ingin merumuskan suatu kebijakan publik. Nah, di situ dibutuhkanlah akademisi di situ untuk membantu proses perumusan, dibutuhkanlah kelompok-kelompok tadi yang di luar pemerintahan itu untuk mampu mendorong kebijakan publik agar dia betul-betul tepat sasaran seperti itu. Nah, di situ dibutuhkan komunikasi politik, dibutuhkan koneksi untuk mendorong agar kebijakan publik ini dia bisa tepat sasaran. Lalu pertanyaan terkait, ada pertanyaan di chatting itu terkait apa ya tadi? Itu seperti itu. Nanti bisa kita lihat lagi. Nah, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di sini. Lalu kita bisa ambil contoh misalnya begini, yang sering IAC kritisi terkait model kartu prakerja, terkait program kartu prakerja di sini. Di sini kita bisa menilai bagaimana sih gagapnya pemerintah kita ketika lakukan pengambilan keputusan di saat krisis seperti itu. Awalnya ini adalah krisis kesehatan, kemudian dia merambat menjadi krisis ekonomi, kemudian kita berdoa agar kita tidak sampai pada fase ketiga, yaitu krisis keamanan seperti itu. Nah, di fase pertama di krisis kesehatan saja kita sudah gagap seperti itu. Presiden marah-marah kemarin, ternyata di saat krisis kesehatan anggaran Kementerian Kesehatan baru terserap di bawah 2%, 1,5%. Itu kan jadi pertanyaan. Padahal kita sementara menghadapi krisis kesehatan. Lalu dikemanakan duit itu ketika kementerian tidak mampu menyerap anggaran? Itu salah satu indikator bahwa ada terjadi kegagalan, malfungsi kementerian di situ. Lalu kita lihat kartu prakerja. Apakah kartu prakerja ini betul-betul dibutuhkan pada hari ini? Kita tidak melihat yang 50-an triliun untuk langsung bantuan kepada orang-orang yang terkena PHK atau orang-orang yang ingin meningkatkan kapasitasnya. Tetapi ingat, tujuan kebijakan publik itu dia mulai dari tujuan dan kebutuhan. Tujuan di bentuknya program kartu prakerja itu adalah skilling, reskilling, dan upskilling seperti itu. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu bukan untuk sebagai obat di kala pandemi ini seperti itu. Tujuan utamanya itu ada 3, skilling, upskilling, dan reskilling. Nah, apakah sekarang program itu pantas dilanjutkan ketika di masa pandemi? Itu kan jadi pertanyaan. Ingat, dia tidak mengeluarkan sertifikat keahlian. Bayangkan, program kartu prakerja di mana tujuannya upskilling dan reskilling tidak mengeluarkan sertifikat keahlian. Bagaimana dia bisa terserap di pasar pasar kerja ketika sertifikat yang dipakai itu bukan sertifikat keahlian, di mana seharusnya itu dilakukan di model-model pelatihan BLK yang praktikal seperti itu. Kemudian ini juga yang terus IAC kritisi terkait kebijakan-kebijakan publik ini sebagai contoh ya. Misalnya kemarin KPK menemukan bahwa dia keluarkan rekomendasi terkait program kartu prakerja ini. Dia menemukan bahwa ada konflik of interest di situ. Dia menemukan ada yang salah dari program ini. KPK seharusnya dari awal sudah
melakukan kajian itu bukan ketika sudah sampai di tahap 3, ketika banyak respon publik, penolakan publik terhadap kartu prakerja ini, baru dia lakukan kajian. Kalau memang sudah ada temuan di situ, jangan kasih rekomendasi perbaikan. Lalu yang kedua, lakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Saya rasa demikian, seperti itu. Itu contoh satu kebijakan publik yang dikawal oleh IAC pada hari ini. Saya rasa demikian. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan berikut bisa kita langsung sharingkan, diskusikan seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Dodi atas penjelasan terkait dengan pertanyaan peserta atau teman-teman pada kesempatan ini. Kemudian pada saat ini kita masuk pada sesi yang kedua, sesi pertanyaan atau diskusi yang kedua. Yang pertama kami ada di chat sini, Sianti Chandra. Untuk bertanya, Sianti Chandra. Pada host kami mohon untuk di-unmute. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Restu, karena menarik sekali presentasi dari Ibu Restu tentang COMDEC, Community Development. Dan ketika Ibu Restu menyatakan bahwa kita itu punya dana, dan saya percaya itu karena saya banyak berdiskusi dengan teman-teman juga kalau Indonesia itu selalu punya dana untuk community development. Cuma kadang benar kata Ibu Restu, dana itu tidak benar-benar tersalurkan. Cuma saya bingungnya, Bu, itu setiap kementerian itu punya dana masing-masing untuk COMDEC. Bagaimana? Dan kadang itu tumpang tindih, kadang mungkin tumpang tindihnya ke Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Itu juga punya dana untuk community development. Terus Kementerian Sosial juga punya dana. Nanti ada kementerian lain juga punya dana untuk community development. Itu saya nggak ngerti ini pemisahan COMDEC itu gimana. Kadang juga ada yang dapat hanya grup-grup tertentu itu saja, tidak terarah gitu. Sedangkan saya nggak tahu apakah setiap menteri-menteri yang memberikan dana COMDEC ini itu bekerja sama, terus mengatur bagaimana pemberian mereka, atau itu sih saya minta penjelasan aja sih dari Ibu Restu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Sianti. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke baik, masih belum ada yang tunjuk tangan. Saya coba baca pertanyaan yang ada di grup. Ada pertanyaan Mas Samsu yang tadi belum sempat bicara, tapi dia minta untuk dibacakan di chat. Yang pertama pertanyaannya, apa sebenarnya kendala penyerapan anggaran di bawah 2% dari 70 triliun untuk penanganan COVID-19 ini? Mungkin ini kaitannya dengan video yang beredar tentang rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Kemudian pertanyaannya yang kedua, kepada Bung Dodi terkait kasus Jiwasraya. Ini menjadi pertaruhan kredibilitas, khususnya pemerintah sebagai pemegang amanah konstitusi. Bagaimana Bang Dodi melihat jenjang pemegang kendali pengawasan Jiwasraya ini? Apakah keberadaan OJK belum cukup dalam mengambil kebijakan kebijakan kontrol lembaga dan pengawasan keuangan? Ya mungkin itu pertanyaan dari Mas Samsu, pertanyaan yang kedua. Ya satu lagi yang mau bertanya, Pauline Paulina kepada host untuk unmute. Pauline Paulina. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Suara saya kedengaran nggak? Ya kedengaran Mbak, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri hari ini yang udah jelasin materinya cukup jelas dan menurut saya sangat menarik ya untuk kita para kaum milenial. Nah, pertama sih terkait topik kita hari ini, kan kita tahu bahwa topiknya hari ini itu nilai-nilai integritas dalam kebijakan publik. Nah, seperti yang disampaikan sama Pak Dodi tadi, di mana Pak Dodi ngejelasin lagi gimana sih apa arti kebijakan publik. Kalau kebijakan publik itu kan dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan di masyarakat.
Nah, karena topik kita adalah nilai-nilai integritas, berhubungan dengan nilai-nilai integritas, kita sangat sering tahu ya kenapa masih sering terjadi masalah korupsi. Bisa aja masalah korupsi terjadi karena ada maladministrasi, ada penyalahgunaan jabatan, dan juga wewenang. Nah, yang jadi pertanyaan saya untuk Pak Dodi dan juga Ibu Restu Hapsari, bagaimana selain peran milenial nih ya, seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Restu juga, bagaimana juga peran regulator dan pejabat dapat menanamkan nilai-nilai integritas dalam kebijakan publik? Karena kalau misalnya si pembuat regulatornya aja tidak bisa melihat potensinya, bagaimana juga kita peran-peran milenial untuk bisa berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai integritas gitu. Karena kan kita tahu juga kalau kebijakan publik dibuat itu untuk mencapai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Gitu sih simpelnya pertanyaan saya, Pak dan Ibu. Mohon dijawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pauline atas pertanyaannya. Untuk menanggapi pertanyaan di sesi yang kedua ini, saya persilakan Mas Dodi yang duluan memberikan tanggapan pada host. Ya, persilakan Mas Dodi. Oke, terima kasih. Terkait integritas tadi, bahwa betul dalam proses pembentukan regulasi itu dibutuhkan betul-betul bahwa integritas pengambil kebijakan secara individu, kemudian integritas secara kelembagaan, seperti itu. Nah, dalam proses tadi, ingat proses yang berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan untuk pembentukan kebijakan publik adalah aktor intragovernmental, artinya dia yang ada di dalam dia yang duduk di dalam kursi-kursi pemerintahan, entah itu dia presiden, staf-staf presiden yang memberikan input kepada presiden, menteri dan para staf-stafnya, kemudian ada lembaga legislatif di situ, kemudian ada lembaga yudikatif juga sebagian, seperti itu, dan birokrasi. Nah, sekarang bagaimana menerapkan integritas di dalam proses pengambilan keputusan, proses pembentukan kebijakan publik. Yang pertama adalah betul-betul bahwa harus dirumuskan itu dengan kebutuhan yang betul-betul real di lapangan, seperti itu. Bukan proses perumusan itu kan mulai dari mendefinisikan kebutuhan dan tujuan. Nah, seringkali dalam proses pembentukan itu tersisip kepentingan, seperti itu. Tersisip kepentingan. Nah, kalau dari proses pembentukannya saja sudah menyimpang, maka kita hanya bisa berdoa ketika kebijakan publik itu goal dan sampai pada tahapan implementasi. Itulah yang kemudian sebagai contoh tadi, contoh kecil bagaimana kebijakan publik itu dilakukan adalah ketika di saat krisis ini diluncurkan kartu prakerja itu. Publik bisa menilai bahwa proses itu tidak tepat, seperti itu. Contoh, ada bahkan gini, presiden itu dia punya staf khusus milenial loh. Presiden itu punya staf khusus milenial yang kemudian mundur karena satu, dianggap ada konflik of interest. Ketika ada konflik of interest, di sini aja udah menunjukkan nihilnya integritas, seperti itu. Ketika ada konflik of interest dalam rangka penunjukan platform digital untuk program kartu prakerja. Nah, milenial itu yang menjadi pembisik dan teman diskusi presiden aja, dia sudah menunjukkan dirinya tidak berintegritas dengan adanya konflik of interest itu. Dibuktikan dengan dia mundur. Kalau dia nggak salah pada waktu itu, dia menganggap dirinya sudah mengikuti proses yang benar, nggak perlu dia mundur, seperti itu. Milenial kan gitu. Milenial itu selama dia benar, dia nggak akan mundur karena dia punya karakter kepercayaan diri yang tinggi dan lain sebagainya, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya contoh yang paling sederhana ketika staf sus presiden juga yang merupakan CEO dari Amarta itu adalah peer-to-peer lending untuk pemberdayaan perempuan. Dia modal usaha untuk khusus pada perempuan dan ibu-ibu. Dia bersurat langsung kepada lurah dan camat, seperti itu. Itu aja udah maladministrasi dan menyalahi aturan-aturan birokrasi kita, seperti itu. Dan dia pun akhirnya mundur. Nah, milenial yang ada di lingkungan pengambilan kebijakan pun ternyata membuktikan dirinya tidak mampu menjaga integritasnya dengan adanya konflik of interest itu.
Itu salah satu contoh. Nah, apa yang kita harus lakukan pada hari ini? Kita nggak ada dalam lingkaran pengambil kebijakan. Kita tidak ada di dalam intragovernmental aktor di dalam yang punya wewenang untuk melakukan kebijakan. Kita ada di luar. Tetapi ingat, kita ini tech savvy. Kita bisa bangun gerakan-gerakan yang mampu menekan pengambil kebijakan untuk diarahkan kebijakan yang sedang dirancang itu agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita pada hari ini. Seperti itu. Nah, itulah peran kecil milenial. Kita harus berjejaring. Ingat, kita nggak bisa bergerak sendiri. Satu lidi mungkin bisa mudah dipatahkan, tetapi bagaimana dengan satu sapu? Satu sapu tidak mudah dipatahkan. Seperti itu. Itulah milenial. Milenial itu dia harus kreatif, dia harus bisa berjejaring, dan dia bisa berkolaborasi, dan dia bisa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam community development itu untuk bergerak juga dan untuk agar mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu betul-betul tepat sasaran dan menjawab tujuan awal ketika proses pembentukan kebijakan itu. Ingat, tujuan awal itu nggak bisa dirubah. Seperti itu. Jangan karena tujuan awalnya nggak bisa tercapai, kemudian tujuannya dirubah agar seolah-olah program ini berhasil. Ini terbukti. Sekarang program Kartu Prakerja untuk gelombang 4 dipending setelah ada rekomendasi dari KPK. Nah, kenapa KPK harus mengeluarkan rekomendasi seperti itu? Karena memang sudah disinyalir ada potensi konflik of interest dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di situ. Seperti itu. Nah, korupsi dalam konteks korupsi pada hari ini dilakukan di ruang tertutup. Ingat, korupsi itu dia dilakukan di ruang tertutup, kemudian dilakukan oleh aktor-aktor yang punya akses dan kekuasaan. Seperti itu. Nah, kita milenial yang pada hari ini ada dalam sekolah kebijakan publik ini, kita ada di luar sistem. Nah, bagaimana kita mempengaruhi pengambilan kebijakan kalau kita tidak bisa berjejaring dan berkolaborasi? Ingat, kita punya media, kita punya koalisi masyarakat sipil yang bisa menekan agar kebijakan itu tepat sasaran. Bukan untuk kepentingan individu atau organisasi, tetapi ingat, goal kita itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Lalu menarik pertanyaan yang di chatting ini dari Mas Syamsu ini terkait OJK. Ingat, ada beberapa lembaga yang lahir pasca reformasi, yaitu KPU, KPK, dan OJK. Seperti itu. KPU untuk mendorong pemilihan umum yang adil, kemudian KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi, kemudian ada OJK untuk lakukan pengawasan keuangan. Seperti itu. Karena memang pada sebelum reformasi kita tidak punya lembaga-lembaga itu yang memang untuk mengawasi perbankan dan ekonomi makro kita. Seperti itu. Nah, dalam konteks Jiwasraya ini memang dia multi aktor. Dia secara garis besar konsepnya seperti ini, bahwa dana masyarakat yang tertampung di dalam asuransi Jiwasraya itu kemudian diinvestasikan agar dia dapat keuntungan di situ dari hasil investasi itu. Nah, salahnya adalah ketika penunjukan manajer investasi dan perilaku manajer investasi yang menginvestasikan dana umat itu, dana masyarakat itu pada saham-saham yang memiliki prospek keuntungan rendah bahkan cenderung menurun. Nah, itu salahnya. Nah, OJK seharusnya lakukan pengawasan di situ bahwa manajer investasi yang menginvestasikan dana umat ini dia tidak bisa, dia harus lakukan investasi dengan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh tadi kasus ini juga kami ikuti karena ternyata dia OJK itu oleh manajer investasi dana dari Jiwasraya itu dia jadi single investor, artinya dia bentuk satu manajer investasi untuk cuman mengelola dana dari Jiwasraya, dan itu menyalahi peraturan OJK. Tetapi pada waktu itu disetujui oleh OJK, makanya ada 1 atau 2 oknum dari OJK itu yang tertangkap seperti itu. Nah, ini merupakan langkah maju. Ini merupakan langkah maju dari penegakan hukum kita di sektor ekonomi dan perbankan. Seperti itu. Kedepannya OJK harus lebih strict lagi, lebih ketat lagi ketika lakukan pengawasan di tingkat
perbankan dan investasi seperti itu. Sudah ada banyak peraturan yang dikeluarkan, OJK kedepannya pasti bisa lebih baik. Dan Indonesia hari ini di tengah dari krisis ekonomi tadi, dari krisis kesehatan tadi dia udah akan sampai pada krisis ekonomi, ternyata proyeksi pertumbuhan ekonomi kita memang minus, tetapi tidak separah negara-negara lain yang kena gelombang resesi seperti itu. Dan itu bukan kerja-kerja sendiri, itu yang harus kita apresiasi dari pemerintah kita hari ini, bahwa dampak resesi ternyata tidak besar seperti yang diprediksi oleh organisasi perbankan dunia dan konsultan-konsultan keuangan yang lain seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin untuk pertanyaan yang berikut bisa dijawab oleh Mbak Restu mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Pak Dodi atas tanggapannya. Untuk kesempatan ini saya persilakan Mbak Restu memberikan tanggapan terhadap pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan tadi. Pada Mbak Restu, saya persilakan. Ya, host, kami mohon untuk unmute. Iya, tadi saya menjawab untuk tadi ya Komdev di mana-mana pasti banyak dan juga selalu juga dikerjakan. Hampir semua kementerian atau lembaga juga melaksanakan itu, programnya selalu ada dan dananya juga selalu banyak, bahkan dari BUMN lalu juga dari perusahaan-perusahaan swasta itu juga sangat luar biasa menyediakan dana-dana yang sifatnya adalah CSR untuk bentuk-bentuk program Komdev seperti ini. Ya itu tadi, setuju bahwa soal dana banyak, tetapi kemudian masih ada kelemahan bahwa ketika ini tidak dikerjakan dengan survei sebelumnya misalnya, atau rincian-rincian tadi potensi-potensi masyarakat yang memang sangat-sangat membutuhkan, itu akhirnya akan banyak yang menjadi salah sasaran. Nah, lalu tadi juga ada pertanyaan tentang kenapa dari masing-masing kementerian atau lembaga itu, apakah saling bisa berkolaborasi atau sendiri-sendiri gitu. Kelemahan birokrasi kita itu adalah ego sektoralnya sangat tinggi. Itu salah satu kelemahan dari birokrasi kita, entah itu di kementerian atau di lembaga atau mungkin juga di sektor yang lain ya. Kita sepertinya menjadi warga atau masyarakat atau kelompok yang jarang bisa secara institusi, lintas institusi bisa saling berkolaborasi. Kebanyakan adalah main sendiri-sendiri atau yang biasa kita sebut dengan ego sektoral itu. Nah, mungkin dengan masih adanya sifat yang seperti itu, supaya juga tetap bisa melaksanakan itu dengan relatif efektif, saya rasa harus ada pemisahan data saja. Jadi misalnya yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial, tentu itu adalah Komdev yang dikerjakan untuk sasaran-sasarannya adalah masyarakat miskin. Karena memang warga miskin itulah yang menjadi target atau sasaran dari Kementerian Sosial. Agak berbeda dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Mungkin tidak harus warga miskin sekali kalau yang di sana. Tapi mereka adalah pelaku usaha yang kemudian memang membutuhkan tambahan pemberdayaan usaha, lalu kemudian itu dilakukan peningkatan kapasitas ataupun sampai ke pemberdayaan seperti itu. Nah, maka catatan saya adalah asal datanya tidak saling bertabrakan, saling rangkap-rangkap, saya rasa APBN kita masih bisa diselamatkan untuk tidak salah sasaran. Tetapi ketika itu datanya sama saja misalnya gitu ya, lalu ada yang beririsan, udah dapat dari Kemensos, masih juga dapat dari kementerian yang lain, sudah dapat dari ini, masih dapat dari LSM, sudah. Nah, itu jadi problem. Kalau itu tidak, artinya datanya menjadi data yang campur aduk, tidak jelas begitu. Itu yang harus kita hindarkan.
Nah, kemudian saya rasa kolaborasi mau tidak mau ya, ini presiden kita ini kan sebenarnya presiden yang dari awal ketika terpilih pun selalu bicara tentang kolaborasi. Nah, tapi masalahnya kan itu tadi, perspektif untuk bekerja dalam ego sektoral masing-masing itu menurut saya masih sangat tinggi ya, dan saya rasa itu kelemahan yang sangat fatal yang bisa kita nilai saat ini. Nah, saya rasa itu yang mungkin teman-teman harus agak banyak-banyak mengkritik juga nih ya terhadap birokrasi, terhadap lembaga-lembaga, kementerian dan lembaga yang masih terlalu menonjolkan ego sektoralnya. Itu yang pertama tentang tadi Komdev harusnya bisa dikerjakan secara kolaborasi atau juga kalaupun masih sendiri-sendiri, tetapi datanya jangan sampai rangkap. Kemudian yang kedua, tadi ada kaitannya dengan bagaimana meskipun di regulasinya ada, kemudian tempat-tempatnya juga ada, tetapi bagaimana supaya kita terhindar dari praktek-praktek koruptif dan juga menjaga integritas tadi. Saya rasa ada beberapa hal yang harus betul-betul kita betul-betul kita lakukan ya. Misalnya, kalau kita bicara dari peran regulatornya itu kan harusnya ada di peraturan-peraturan itu, misalnya berarti kan ada di DPR misalnya. Nah, artinya undang-undangnya juga harus undang-undang yang betul-betul mengikat, supaya undang-undang sih sudah pasti mengikat, tapi maksud saya betul-betul efektif untuk kemudian soal integritas, soal tidak korupsi itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan sangat efektif. Itu yang saya rasa banyak undang-undang kita yang belum sampai ke sana. Makanya proses pembentukan undang-undangnya pun juga masih selalu ditentang masyarakat, bahkan substansi dari sebuah rancangan undang-undangnya pun selalu masih menjadi perdebatan. Bahkan sudah jadi undang-undang pun masih bisa di judicial review karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan itu. Nah, artinya kan dari rancangan regulasinya sendiri itu juga masih bermasalah. Itu soal tadi peran regulatornya ya. Kemudian saya rasa juga di Indonesia ini kan dimanapun ya, itu harus ada sistem, tapi sistemnya itu juga sistem yang menghilangkan atau bahkan jangan sampai masih bisa ada peluang-peluang celah-celah untuk seseorang atau sekelompok orang melakukan praktek-praktek kolutif atau koruptif. Kalau sistemnya masih ada bolong-bolongnya seperti itu, saya rasa ya ini tidak akan menyelesaikan soal tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor manusianya sendiri. Manusianya sendiri, kalau kita bicara tentang integritas, ya berarti kan manusianya sendiri harus punya itu gitu. Bagaimana dia bisa menahan diri dari godaan, bagaimana dia bisa menahan diri dari sikap atau perilaku yang greedy, serakah. Karena kalau bicara tentang APBN, nah APBN itu luar biasa besar gitu kan. Kalau semua orang greedy, main sendiri-sendiri, serakah, ya sudah akhirnya yang terjadi adalah korupsi berjamaah atau korupsi sendirian, tetapi yang terjadi adalah korupsi. Gitu. Itu manusianya sendiri, saya rasa memang juga harus punya kesadaran untuk tidak mau melakukan praktek korupsi itu. Ini proses panjang lagi, membuat orang tidak mudah tergoda, membuat orang tidak greedy itu kan juga ada proses di keluarga, pendidikan, lingkungannya, proses panjang lah sebagai manusia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aturan main. Aturan main dalam sistem tadi itu juga mesti ketat diatur. Karena kalau aturan mainnya juga terlalu mudah diselewengkan, terlalu mudah ada penyimpangan-penyimpangan, maka apapun yang terjadi, ya saya rasa praktek tadi masih akan terjadi. Kemudian yang terakhir, pengawasan. Kita ini kan selalu tidak lekat atau tidak melekat dalam setiap pengawasan-pengawasan kita. Apalagi kalau orang-orang yang ditugasi untuk mengawasi, justru ikut bermain dalam permainan itu. Itu jadi problem juga di kita ya. Ada KPK misalnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ada juga yang sekarang masih mengkritik bahwa KPK fungsi pengawasannya juga masih belum efektif gitu kan. Karena dan juga bahkan ada temuan meskipun itu oknum gitu ya, tapi di dalam KPK-nya sendiri juga masih ada yang bermain tentang apakah itu suap, apakah itu gratifikasi atau apa gitu. Nah, jadi saya rasa pengawasan ini kemudian juga betul-betul harus kalau bisa tuh dulu kita punya istilah pengawasan melekat gitu ya. Ya harus begitu gitu. Nah, ini yang saya rasa menjadi sebuah kesatuan di dalam sebuah proses di bangsa kita ini supaya kita terhindarkan dari praktek-praktek yang koruptif tadi dan pada akhirnya integritas kita pun semakin kuat gitu. Tapi apapun teman-teman berawal dari usia muda itu yang akan menjadikan kita nanti dewasanya atau tuanya seperti apa. Kalau dari masa mudanya kita sudah berusaha tidak tergoda secara ketat, belajar kepemimpinan, belajar hal-hal lain yang membuat kita lebih bisa memperkuat integritas kita. Saya rasa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi ketika teman-teman nanti menjadi pemimpin, ketika menjadi pejabat, maka teman-teman tidak akan masuk dalam wilayah itu. Mungkin kalaupun menemui sistem yang juga korup, teman-teman masih tetap bisa ngerem diri sendiri. Tapi kalau dari awalnya kita juga bahkan ikut arus di sistem yang rusak, di sistem yang bobrok, ya sudahlah kita mau apa gitu. Pasti kita juga jadi orang yang rusak juga gitu, tidak berintegritas. Saya rasa itu ya dari saya menjawab tadi dari Shanti sama Pauline ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Restu atas penjelasan yang sangat detail dan luar biasa. Sekali lagi kepada pembicara kami ucapkan terima kasih. Saya sudah dikonfirmasi oleh panitia diingatkan terkait waktu. Mungkin kita tidak buka lagi sesi pertanyaan. Kita langsung saja pada closing statement kepada pembicara yang ketika pun ada tambahan tanggapan yang disampaikan pembicara bisa sekaligus pada sesi closing statement ini. Yang pertama saya persilakan kepada Bung Dodi Lapidi. Ya, terima kasih. Memang ketika di saat muda inilah kita masih berjuang dengan idealisme kita. Dan saya harap teman-teman yang mengikuti sekolah kebijakan publik ini pun tetap bisa mempertahankan itu. Nah, terkait integritas tadi saya lupa bahwa perilaku korupsi itu ada namanya GON teori. G itu artinya greedy, ada keserakahan di situ. Seseorang melakukan tindakan koruptif ketika ada keserakahan di situ, ingin lebih seperti itu. Kemudian ada opportunity, ada kesempatan di situ. Ada kesempatan ketika sistem dan pengawasannya lemah, dia ada kesempatan untuk lakukan korupsi, maka dia akan lakukan korupsi. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada needs, kebutuhan. Kebutuhan ini bukan hanya karena dia miskin, seperti itu. Kebutuhan untuk melunasi utang-utang politiknya, seperti itu. Jadi itu yang ketiga, needs atau kebutuhan. Dan yang keempat, faktor yang paling penting adalah exposure, yaitu exposure. Nah, ternyata korupsi ini, tindakan-tindakan korupsi ini jarang sekali terungkap. Daya eksposurnya rendah. Kemudian hukuman yang diberikannya pun rendah sehingga orang tetap terus melakukan korupsi. Teman-teman bisa bayangkan orang-orang yang koruptor kelas kakap itu dikumpulkan di satu tempat di Sukamiskin. Teman-teman bisa bayangkan itu. Disitulah mereka bangun kerajaan baru di Sukamiskin itu. Coba teman-teman bayangkan, yang korupsi triliunan, yang korupsi miliaran dikumpulkan di satu tempat. Disitulah mereka kemudian berkumpul, berdiskusi, sharing, kemarin korupsi berapa, kemarin hukumanmu berapa. Disitulah mereka lakukan itu. Coba teman-teman kalau perhatikan bagaimana mereka dikasih, sudah jadi terdakwa pun, tersangka pun, sudah dikenai hukuman pun, masih dapat privilege di
rumah tahanan. Itu kan luar biasa. Jadi teman-teman, itu godaan yang sangat besar buat teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa terus menjaga integritas kita. Memang ada harga yang harus dibayar. Tidak gratis ketika kita harus tetap pakai integritas kita. Ada harga yang harus dibayar, dan saya rasa teman-teman bisa menimbang-nimbang situ, karena keputusan finalnya itu ada dalam diri teman-teman. Nah, semoga kedepannya negara kita bisa menciptakan satu sistem yang efektif seperti Singapura mungkin, seperti Hong Kong mungkin, yang memang sistem untuk menjaga, untuk melindungi, untuk menjaga agar tidak terjadi korupsi itu benar-benar mapan. Seperti itu. Saya rasa itu selamat bersekolah di sini. Kiranya teman-teman semua bisa lulus di ujian kehidupannya. Nggak ada ujian di sini, tapi ujian teman-teman itu nanti. Ujian kehidupan ketika teman-teman akan kembali ke komunitas masing-masing. Saya rasa demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Dodi atas tambahan tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan dan juga closing statement. Saya persilakan kepada Mbak Restu untuk menyampaikan closing statement, dan juga kalau ada tambahan saya persilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, karena ini forumnya adalah forum sekolah, jadi saya sih mengucapkan ini ya, samalah sama Bung Dodi tadi, mengucapkan selamat belajar. Teman-teman masih muda, ilmu yang di dunia ini diserap masih harus banyak sekali, dan teman-teman milenial ini kan sekarang memiliki segitu banyak kemudahan dengan adanya internet. Jadi saya rasa 10-20 tahun lagi, saya rasa banyak di antara teman-teman yang sekolah di sini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sangat berkualitas dan orang-orang yang terbaik pada saatnya nanti, gitu ya. Tapi itu tergantung dari itu tadi, menjemput mimpi di masa muda itu, menurut saya harus teman-teman pikirkan dengan sangat serius. Kemudian yang kedua, teman-teman, proses panjang dalam kehidupan kita, ini kan harus kita alami dengan kita terlibat kepada masyarakat. Kita tuh nggak bisa merasa hebat, merasa jadi jagoan, atau merasa jadi orang benar kalau kita nggak pernah ketemu dengan teman-teman atau yang lainnya. Jadi mau tidak mau, bahkan ketika teman-teman harus menjadi pejuang kehidupan, maka ya teman-teman harus bersama-sama kemudian bisa menjadi orang atau sekelompok atau dengan teman-temannya, kemudian menjadi orang-orang yang betul-betul bisa membantu orang lain, gitu. Membantu orang lain untuk menjadi lebih sejahtera. Akan ada sebuah proses belajar yang sangat panjang dari kehidupan ini, sehingga kemudian ketika kita berhasil menjadi, paling tidak ya, menjadi orang-orang yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita, saya rasa itu adalah satu ujian kehidupan yang bisa kita lewati satu demi satu. Dan teman-teman nanti kita akan merasakan sendiri bagaimana sebuah kepuasan batin gitu ya, sebuah kepuasan batin ketika kita bisa membantu orang lain, dari orang lain itu yang tidak atau artinya misalnya menderita, lalu kita bisa mengentaskan itu dari penderitaannya, kepuasan batin yang tidak ternilai dengan berapapun harga atau biaya yang mungkin kita harus keluarkan gitu ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, tadi saya sangat concern betul soal membangun integritas itu ya mulainya dari diri sendiri. Gitu. Ketika kita menemukan sistem yang bobrok pun, kalau diri kita sendiri sudah cukup kuat, dan kemudian tadi setuju ya, jangan greedy, jangan serakah, jangan mudah tergoda, saya rasa itu harus muncul dari kitanya sendiri. Karena kalau enggak, ya sudah, kita akan ikut dalam sebuah sistem yang sudah rusak, lalu kita sendiri akan menjadi manusia atau generasi muda yang juga nantinya akan rusak. Teman-teman, mengakhiri ini, saya kembali mengucapkan selamat menjadi pembelajar. Kehidupan ini masih, ruang geraknya masih sangat luas,
dan kita sekarang hampir tidak mempunyai batas wilayah lagi dengan adanya internet, teknologi, dan segala macam yang menjadi hal-hal yang sangat memudahkan kita. Mudah-mudahan kita bisa lulus dalam pembelajar kita ini menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak pemaparan dan closing statement dan poin-poin sangat bermanfaat saya rasa dan sangat penting di masa yang sekarang ini untuk tetap bisa berkolaborasi mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang bebas dari korupsi, Indonesia yang benar-benar berintegritas baik dalam pengelolaan pemerintah maupun dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin itu saja. Ada juga satu permintaan dari penyelenggara untuk kita foto bersama. Katanya kalau kita diskusi atau sekolah di ruang-ruang kelas seperti yang sebelumnya kita bisa foto bersama. Di sini panitia meminta untuk foto bersama melalui aplikasi Zoom. Kepada seluruh peserta dimohon untuk bisa aktifkan videonya. Mungkin nanti host atau panitia akan screenshot foto bersama. Ya, sekali lagi kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan videonya. Karena ini juga merupakan dokumentasi kepada tim dan panitia. Ya, masih ada beberapa lagi yang masih connecting. Ya, baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Demikian saja rangkaian diskusi atau sekolah kebijakan publik pada hari ini. Saya atas nama moderator mengucapkan selamat kepada kita semua telah menerima masukan materi ilmu yang sangat berharga dari pembicara dan juga kepada peserta yang telah aktif untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Segala kekurangan, kelemahan dalam memandu diskusi kita saat ini saya memohon dimaklumi, dan kalau memang nanti teman-teman ada hal-hal yang masih belum terjawab atau ragu-ragu tadi atau belum sempat menyampaikan pertanyaan, mungkin nanti bisa komunikasi lanjutan kepada panitia, kepada pembicara, bisa dicari di IG masing-masing untuk bisa dijawab pertanyaan teman-teman yang masih belum terjawab. Mungkin itu saja kita dari moderator mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Merdeka. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Dodi, terima kasih. Salam kenal. Bang Yanser, terima kasih semuanya, teman-teman.